Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu. Yang menjadi pertanyaan, terdapat beberapa hal yang sampai dengan saat ini belum jelas terkait dengan pengangkatan honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Salah satunya adalah soal seragam ASN P3K paruh waktu itu seperti apa. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo dibantu tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K dan aparatur sipil negara. Silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa baru-baru ini Kemenpan RB sudah mengeluarkan keputusan ya, regulasi tertulis terkait dengan pengangkatan, termasuk juga nasib tenaga honorer, khususnya honorer yang telah terdata di database BKN yang telah mengikuti seleksi atau tahapan pengangkatan menjadi P3K. Baru-baru ini juga Kemenpan RB sudah mengeluarkan Kemendagri ya, Kemendagri maksud saya, mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar terkait dengan penganggaran gaji atau belanja gaji para P3K paruh waktu ini. Nah, terkait dengan seragam, kita melihat dari berita yang ditayangkan oleh media ini, di mana pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau itu telah memperpanjang kontrak untuk 1.277 tenaga non-ASN yang berstatus pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna menyebutkan bahwa kontrak PTT dan GTT itu sudah diperpanjang sejak Januari 2025 dan berakhir Desember 2025. Walaupun mungkin ada kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu, namun daerah ini sudah kembali mengeluarkan SK perpanjangan kontrak GTT dan PTT. Namun untuk perpanjangan kontrak tenaga harian dan tenaga kontrak itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah. Ali menjelaskan bahwa 2025 ini merupakan tahun terakhir perpanjangan kontrak untuk tenaga non-ASN karena pada 2026 tenaga non-ASN ini akan dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan untuk merapikan sistem kepegawaian agar lebih efisien dan terstruktur. Meski demikian, tenaga non-ASN yang terdata di pangkalan database PKN dan yang bekerja aktif minimal 2 tahun itu akan tetap dipekerjakan, namun dialihkan statusnya sebagai P3K paruh waktu apabila memang tidak lulus pada proses seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database PKN dan telah mengikuti seleksi tahapan P3K ya, serta bekerja minimal 2 tahun itu akan diangkat menjadi P3K. Jika memang tidak lulus pada seleksi P3K tahap kedua, maka kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui para tenaga honorer yang tidak lulus dan tidak mendapatkan formasi itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mengenai besaran gaji P3K paruh waktu, Alim Sanjaya juga menyebutkan tidak akan kurang dari gaji yang diterima saat bekerja sebagai tenaga non-ASN atau sebagai tenaga honorer. Merujuk pada ketentuan Diktum 19 Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, diatur bahwa P3K paruh waktu ini diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sementara itu, terkait dengan seragam P3K paruh waktu dan atribut lainnya, Jaya mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, terkait dengan seragam, ini belum ada regulasi yang mengatur apakah menggunakan pakaian kaki ataukah menggunakan pakaian hitam putih. Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan tertulis secara resmi dari Kemenpan RB atau Kemendagri. Demikian info kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.